Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Daris Haryanto di channel Daris Aquatic. Jumpa lagi pada sahabat-sahabat akuatik dan akademik, terkhusus mahasiswa dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat terus ya. Meskipun dalam keadaan pandemi ini, mudah-mudahan kita diberikan semangat untuk terus belajar dan belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, berhubung banyak permintaan dan saran kepada saya agar dibuatkan contoh teks dalam membuat bagian-bagian komponen artikel. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan komponen artikel berikut dengan contoh teksnya. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan komponen artikel yang pertama, yaitu pendahuluan. Oke, di video sebelumnya kan tidak ada contoh teks. Nah, pada video kali ini saya akan menyertakan dengan contoh teksnya. Oke, di dalam artikel ilmiah, bagian inti yang pertama adalah pendahuluan. Ya, kemudian metode, kemudian hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Nah, pendahuluan di dalam artikel ilmiah ini biasanya menyatu dengan kajian teori, jadi berbeda dengan makalah. Kalau di makalah, kajian teori itu dipisah dan diberikan subbab, ya, diberikan penamaan bab. Nah, kalau di artikel ilmiah itu tidak disatukan dengan pendahuluan. Oke. Pendahuluan di dalam artikel ilmiah itu terdiri dari beberapa komponen di dalamnya ya, meskipun tidak disebutkan apa saja meskipun tidak diberi keterangan ya. Oke, ini salah satu artikel saya yang sudah publish ya. Saya gunakan contoh artikel yang bahasa Indonesia. Ada beberapa yang bahasa Inggris, tapi untuk memudahkan kita gunakan yang artikel bahasa Indonesia. Saya gunakan judulnya seperti ini, literasi untuk pembelajar asing. Kemudian saya fokuskan kepada ini. Apakah di sini dibuat pertanyaan ya, teks multimodal dapat mengubah tingkah laku sosial budaya pembelajar BIPA. BIPA ini bahasa Indonesia untuk penutur asing ya. Jadi saya mengajar bahasa Indonesia untuk orang asing. Nah, apakah teks multimodal ini dapat mengubah tingkah laku sosialnya? Jadi literasi untuk pembelajar asing fokusnya. Ini nanti abstrak, nanti terakhir ya. Oke, kita langsung ke pendahuluan. Jadi variabelnya ada dua. Teks multimodal, kemudian dihubungkan dengan tingkah laku sosial. Apakah mengubah atau tidak ya. Tadi ada literasinya berarti. Oke, melalui literasi ya. Ya, bagian pertama, komponen pertama di dalam pendahuluan itu harus ada fenomena. Fenomena itu apa? Fenomena itu kondisi di lapangan, ya, keadaan di lapangan seperti apa. Tapi kondisi di lapangan ini harus dihubungkan dengan variabel yang ada dalam judul. Harus dihubungkan dengan apa yang ingin Anda angkat di dalam artikel. Oke. Saya contohnya misalnya ini mengangkat ini ya. Literasi orang asing dengan tingkah laku sosialnya. Oke, ini fenomena ya. Saya awali dengan ini. Salah satu kompetensi yang dapat membantu peserta didik optimal dalam memahami ini literasi. Oke, ini fenomena yang saya ambil berdasarkan penelitian terdahulu. Kemudian terdapat perbedaan yang mencolok antara jumlah informasi yang diproduksi. Oke, ini juga saya ambil dari penelitian terdahulu. Nah, benar kan di dalam konteks dunia nyata itu antara jumlah informasi dengan kemampuan kita dalam mengolah informasi itu masih banyak gap-nya, masih banyak kesenjangannya. Jadi hanya beberapa orang yang mungkin mampu mencerna informasi itu dengan baik. Oke, contohnya misalnya beredarnya hoax ya. Kemudian kita tanpa menyerap, tanpa menyaring hoax itu ditelan mentah-mentah sehingga kita percaya. Nah, itu banyak sekali individu-individu yang seperti itu. Nah, sehingga individu ini katanya harus pandai mengolah informasi tersebut. Nah, ini kan fenomena ya. Oke, saya hubungkan juga, begitu juga dengan pembelajaran BIPA bagi penutur asing ini.
ya, yang tidak kalah penting membantu berkembangnya bahasa Indonesia. Kemampuan bahasa asing ini sangat memegang peran penting dalam bidang khususnya bidang pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan pemerintah yang mengharuskan tenaga pendidik dan karyawan untuk dapat berbahasa Inggris. Oke, begitu juga orang asing yang mau bekerja di Indonesia itu harus bisa bahasa Indonesia. Ini fenomena ya, saya ambil dari penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian ini juga masih fenomena. Sampai saat ini tercatat 45 negara yang menjadi peserta BIPA. Nah, ini fenomena yang berhubungan dengan pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing. Saya ambil datanya dari survei tahun segini, tahun 2018 ya. Kemudian program Dharma Siswa saya ambil dari Kemendikbud juga ya. Ini sudah tercatat katanya 7 dari 77 negara ya. Ini belajar seni dan bahasa Indonesia di kita, oke. Dan mahasiswa asing dari 77 negaranya sudah belajar ini ya bahasa Indonesia. Nah, perkembangan ini katanya disebabkan oleh beberapa hal. Ini fenomena ya. Oke, masih fenomena. Oke. Kemudian, ini saya hubungkan dengan fenomena ya. Kondisi literasi pembelajar asing yang menunjukkan literasinya masih rendah, ini adalah masih banyaknya pembelajar asing yang merasakan kaget budaya. Oke, banyak sekali ya. Mungkin Anda punya teman dari luar negeri itu yang merasa kaget dengan budaya kita. Itu masih banyak ya. Dan masih banyak pula budaya komunikasi pembelajar asing yang tidak mampu menyesuaikan dengan budaya masyarakat kita. Oke, ketika kita bicara dengan orang asing tidak tahu budaya komunikasi kita. Jadi seolah-olah kita melihat orang luar negeri itu bicara ke kita itu seolah-olah tidak sopan. Iya, karena mereka tidak tahu budaya kita seperti apa. Misalnya budaya salaman saja ketika berkomunikasi, kalau di luar negeri kan tidak. Oke, itu kalau di kita kan dianggapnya tidak sopan kalau misalnya kita berbicara dengan orang yang lebih tinggi. Kalau di luar negeri kan biasa saja misalnya. Oke, itu fenomena-fenomena. Anda boleh mencantumkan fenomena ini, tidak ada batasnya, kemudian boleh dilengkapi dengan penelitian-penelitian terdahulu ya. Nah, ataupun data dari datanya harus resmi ya, dari Kemendikbud, dari data-data lembaga-lembaga resmi di Indonesia, boleh silakan. Atau data-data dari media-media yang memang resmi, bukan media blog dan sebagainya, itu bukan. Jadi media-media yang memang resmi atau media massa yang sudah terpercaya itu bisa ya, sudah resmi. Hanya saja jangan media massa ini ya, Ibu. Media massa yang tidak terpercaya lah ya, jangan. Oke. Kemudian setelah fenomena apa? Teori relevan. Teori relevan itu apa? Teori yang hanya digunakan untuk membenturkan fenomena dengan fenomena. Jadi, teori ini harus kita pilih-pilih supaya cocok untuk membenturkan dengan fenomena. Contoh tadi fenomenanya literasi asing ya, literasi orang asing itu masih rendah katanya dengan kita. Ini saya benturkan. Semakin tinggi tingkat literasi seseorang terhadap sesuatu, ya individu akan semakin pandai dalam melakukan adaptasi dan penguasaan diri. Iya benar. Ketika kita sudah tahu akan sesuatu, kita tahu budaya daerah tertentu, nah kita jadi lebih berhati-hati, kita jadi lebih bisa menyesuaikan misalnya penguasaan, lebih bisa menguasai diri. Sama saja beginilah. Ketika Anda sudah mengetahui materi tertentu dalam pelajaran misalnya atau kuliah, Anda lebih bisa membawa diri kan, lebih bisa santai dan sebagainya. Malah Anda akan terlihat lebih aktif misalnya di kelas. Itu sama seperti itu ya. Sederhananya begitu. Oke, kemudian rendah. Nah, saya benturkan rendahnya kemampuan literasi ini disebabkan karena mereka belum banyak mengetahui. Oke. Nah, ini saya ambil teorinya dari sini. Ya. Program penyajian jadi salah satu strategi diplomasi ya untuk meningkatkan literasi orang asing itu, literasi pembelajar asing. Salah satu manajemennya melalui pembelajaran BIPA. Oke, salah satu kompetensi yang penting hubungan internasional adalah literasi. Oke, ini juga sama teori, masih teori. Kaget budaya yang biasa dialami oleh penyajian BIPA ditentukan oleh kemampuan literasi dalam menyerap informasi-informasi sebelumnya. Betul. Mungkin pembelajar asing yang merasa kaget budaya itu belum banyak mengetahui
tentang negara kita atau belum mampu menyerap informasi dari berita-berita sebelumnya yang mereka sudah baca. Ya, betul ya. Nah, barulah konfirmasi antara fenomena yang di atas dengan teori yang saya kemukakan. Jadi konfirmasikan. Jadi katanya kondisi kurangnya pemahaman terhadap budaya Indonesia ini yang menyebabkan kritik budaya ini sejalan dengan teori di atas. Oke, kalau ini sejalan, silahkan boleh tuliskan sejalan, atau misalnya tidak sejalan juga jelaskan tidak sejalan. Jadi berdasarkan kondisi masih rendahnya ini literasi asing, diperlukanlah sarana alternatif dalam menggunakan budaya Indonesia melalui pembinaan. Kita tawarkan solusi ya dalam itu. Kalau misalnya Anda tidak sejalan, misalnya, oh kenapa tidak sejalan? Bisa-bisa saja. Nah, berarti Anda harus menyelidiki. Ya, kenapa bisa tidak sejalan seperti itu? Nah, Anda harus cari tahu, Anda ungkap dalam permasalahan nanti di research artikelnya. Oke. Nah, setelah konfirmasi fenomena dengan teori relevan, barulah penelitian terdahulu. Ada beberapa mahasiswa, Pak, penelitian saya belum ada yang meneliti. Mustahil ya. Mustahil belum ada yang meneliti. Bukan harus sama persis dengan judul Anda, tetapi yang mirip. Oke. Baik itu dalam artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, itu memang harus ada penelitian terdahulu. Kenapa? Karena Anda bukan orang yang pertama hidup di dunia ini ya. Kecuali karya tulis yang memang tidak ada daftar pustakanya, yaitu Al-Quran atau kitab suci ya. Itu memang tidak merujuk kemanapun. Jadi itu tidak ada daftar pustaka. Nah, kita kan manusia itu pasti ada pendahulunya, peneliti pendahulunya. Nah, itulah harus kita cari. Supaya apa? Supaya penelitian kita itu terarah, ada contohnya. Dan yang terpenting adalah kita bisa membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian kita. Apa sih bedanya, apa yang baru dalam artikel kita. Nah, ini pun digunakan ketika Anda menyusun skripsi. Nah, harus ada ya. Harus ada. Nah, ini saya kemukakan di sini ya. Penelitian terdahulu yang budaya dengan ini ya, budaya dengan literasi. Ini kan saya bukannya dia menghadirkan attending to culture in intercultural language learning katanya. Nah, ini dia menghadirkan budaya dalam pembelajaran bahasa. Ya, dia melakukan penelitiannya itu di sebagai guru ya, guru bahasa Indonesia itu di Australia. Oke. Oke, itu penelitian yang pertama. Kemudian yang kedua, ini pembelajaran pendidikan bahasa Indonesia di Australia ya. Seperti apa politik, aturan, dan responsnya. Oke, ini penelitian kedua yang mirip-mirip dengan penelitian saya yang tadi ya, literasi bahasa dengan budaya. Oke. Kemudian, nah beberapa penelitian itu mengajarkan bahasa Indonesia ternyata tidak terlepas dari aspek lain, salah satunya budaya, politik, sosial, dan lain-lain. Nah, apa sih yang membedakan penelitian terdahulu? Nah, kalau Anda ingin membedakan apanya, itu harus lebih dari satu ya, minimal 2 penelitian terdahulu ya. Kalau lebih dari 2 ya itu lebih bagus, silakan cari. Jadi bukan harus mirip, tetapi mendekati. Oke, perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini apa katanya? Ada pada media yang digunakannya. Apa tadi? Teks multimodal. Oke, nah saya menggunakan teks multimodal sebagai sarana untuk untuk menghadirkan budaya orang Indonesia dalam pembelajaran bahasa. Nah, inilah yang menjadi daya tawar kita yang original. Setidaknya sedikit pun itu menjadi original Anda, originalitas karya Anda. Jadi Anda menunjukkan bahwa Anda itu tidak kopas dengan artikel-artikel sebelumnya, oke? Begitu. Nah, inilah yang akan dinilai oleh dosen-dosen Anda, oleh guru-guru Anda ya. Apa sejauh mana kontribusinya penelitian Anda untuk masyarakat. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah di sini apa? Apa yang ingin Anda angkat dalam artikel ini? Apa yang ingin Anda bahas gitu ya. Nah, di sini dikemukakan rumusan masalah dalam artikel dengan rumusan masalah dalam makalah itu berbeda. Rumusan masalah dalam artikel itu biasanya ya dalam bentuk pernyataan, bukan pertanyaan. Ya meskipun ada beberapa artikel yang menggunakan bentuknya itu pertanyaan, ya itu tergantung individunya, tergantung si penulisnya, gayanya seperti apa, dan tergantung gaya selingkung si jurnalnya. Oke.
Nah, kali ini saya mencontohkannya itu dengan menggunakan pernyataan. Nah, pernyataan seperti apa nih supaya Anda memberitahu kepada pembaca, oh ini loh yang akan dibahas katanya. Nah, saya pakai kalimat seperti ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kemampuan literasi pembaca BIPA dan perubahan tingkah laku sosial ya melalui media yang dianggap lebih efektif yaitu teks multimodal. Saya ingin melihat kemampuan literasi pembelajar BIPA khususnya dalam berkomunikasi ya. Seperti sekarang ini itu seperti apa? Yang saya lakukan di salah satu lembaga ya tentunya. Kemudian tingkah laku sosialnya seperti apa ketika saya menggunakan treatmentnya dengan menggunakan teks multimodal. Oke, itu ya. Nah, teks multimodal ini dianggap efektif. Nah, ini penelitian terdahulu ya. Efektif yaitu disertai dengan infografis, gambar. Oke. Oke, ini bukan penelitian tetapi menguatkan kenapa teks multimodal ini dianggap efektif karena ini ya disertai dengan infografis, gambar dan sarana. Ini ya dari ini ya, dari ahlinya ini. Oke, kemudian apa? Katanya urgensi. Urgensi itu kenapa penting sih penelitian Anda? Kenapa penelitian Anda itu harus dilakukan? Oke. Nah, ini tuh untuk meyakinkan kepada pembaca bahwa penelitian Anda itu penting, memang penting. Jadi bukan apa ya? Pelengkap saja. Jadi memang penting gitu ya. Teks multimodal berbasis budaya lokal ini dapat menambah skemata ya pengetahuan tentang budaya ini sehingga pembaca BIPA dapat memperlihatkan Oke, penting ya untuk memberi apa? Memberi pengetahuan kepada orang asing supaya mereka bisa menyesuaikan atau adaptasi dengan negara kita, dengan budaya kita. Sama, ketika kita mau pergi ke luar negeri, ke suatu negara, kita pun harus survei dulu ya. Harus perkaya dulu pengetahuan kita, literasi kita tentang negara tersebut untuk menghindari apa? Untuk menghindari konflik dan sebagainya. Nah, penelitian ini penting ya, begitu. Ternyata ini penting untuk itu katanya. Kemudian barulah setelah urgensi kajian teori. Bedanya kajian teori dengan teori relevan, teori relevan hanya untuk membenturkan dengan fenomena. Jadi hanya sedikit-sedikit saja. Jadi ambillah teori, sorot teori yang memang itu untuk membenturkan dengan fenomena. Kalau kajian teori, itu kajian teori yang mengupas semua variabel yang ada di judul Anda. Oke, sekali lagi, kalau kajian teori itu mengupas semua variabel yang ada di dalam judul Anda, kalau teori relevan itu hanya salah satu teori saja yang kita ambil, bisa satu atau dua, tidak semua variabel, tetapi disesuaikan dengan fenomena. Jadi hanya untuk membenturkan dengan fenomena. Oke, nah di sini di kupas literasi yang saya soroti diambil ya, dijelaskan menurut penelitian bukan penelitian maaf, menurut ahli literasi. Oke, kemudian nah ini pun sama ya. Oke, teks lisan, teks tulis dari dampak sosial manusia. Oke, kemudian dijelaskan semuanya ya, literasi itu apa, prosesnya seperti apa ya. Kemudian literasi dalam penelitian ini berfokus pada keterampilan. Nah, ini literasinya Anda batasi boleh ya. Keterampilan membaca. Ini karena saya akan fokusnya keterampilan membaca. Karena literasi itu luas, bukan hanya membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Literasi itu luas, tapi saya batasi kepada pembaca. Membaca itu apa? Nah, ini menurut Cadwell, dikupas semuanya ya. Pembaca prosesnya seperti apa, dikupas juga ya menurut Gilliland. Istilah situasi model dari konsep. Oke, ini juga masih sama prosesnya. Kemudian multimodal, dan tadi yang saya ajukan di dalam variabel di judul, dijelaskan juga sampai di sini, tes multimodal. Oke, sampai di sini untuk pendahuluan. Sampai di kajian teori yang mengupas variabel, semua variabel Anda. Oke, video kali ini sampai di pendahuluan dulu ya. Untuk selanjutnya saya akan jelaskan metode. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat, penjelasan ini bermanfaat untuk siapapun Anda ya, untuk mahasiswa, untuk peneliti, untuk guru, untuk siswa ya. Anda mulai disuruh membuat artikel atau disuruh membuat makalah oleh gurunya dari Sabang sampai Merauke. Semoga bermanfaat ya video ini. Jika rasa video ini menurut Anda bermanfaat, silakan dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan update-update video selanjutnya. Insya Allah kedepannya saya akan
mengupdate artikel-artikel yang mungkin akan terbit dalam waktu dekat ya. Nanti saya akan update seperti apa. Khususnya nanti saya akan jelaskan juga trik-trik masuk ke jurnal internasional. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.